وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pujian serta rasa syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat-Nya, terutama yang paling utama yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, suri tauladan yang paling mulia, yakni habibana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basyarun laisa kal bashar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, yang kelak nanti akan memberikan syafa'atul uzma di yaumil akhir nanti, syafaat terbesar di mana seluruh umat manusia tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya mujibas sailin. Hadratil mukarramin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki Jumat kedua di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh hidayah, dan di bulan yang penuh dengan rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Maka dari itu, di Jumat kedua ini, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, ibadah-ibadah salat kita, maupun ibadah-ibadah yang lain. Karena meningkatkan kualitas ibadah adalah kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi ibadah puasa juga melatih kita untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'da qaula zur wa 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi kesiksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita manfaatkan momentum ibadah puasa kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa shiyam min ta'amihi wa syarab, innama shiyam min al-lagwi war rafath." Rahul Baihaqi wal Ibnu Hibban. Puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu kita manfaatkan bulan yang penuh rahmat ini, penuh dengan maghfirah ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan hati kita ini agar terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi 3 tingkatan dalam tingkatan puasa. I'lam anna shawma thalath darajatin, shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumul khususil khusus. Fa amma shaumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah, wa amma shaumul khusus wa huwa shaumus salihin wa huwa kaful batni was sam'i wal farji wal lisan wal yad wal rijl was sa'iril jawarih 'anil atham. Wa amma shaumul khususil khusus fa shaumul qalbi 'anil himmatid daniyah والأفكار الدنيوية وقفوا عما سوى الله عز وجل بكلية ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang-orang umum, yang kedua puasanya orang-orang khusus, dan yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang terkhusus. Yang pertama adalah puasanya orang-orang umum, adalah mencegah perut dan kemaluan dari menahan syahwatnya. Yang kedua, telinga. Yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan semua anggota badannya dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama ini adalah puasa orang-orang umum, yakni hanya sekedar menahan haus dan lapar saja dan menahan syahwatnya ketika beribadah puasa. Itu hanya sekedar menahan perut dan syahwatnya saja. Akan tetapi mereka tidak menjaga mata, telinga, perkataan, pendengaran mereka dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah tingkatan puasanya terendah. Yang kedua adalah puasanya orang-orang yang terkhusus. Orang-orang khusus, yakni puasanya orang-orang soleh. Bagaimana mereka berpuasa? Mereka berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, bukan hanya menahan syahwatnya ketika beribadah puasa, akan tetapi mereka menjaga pendengaran, menjaga mata, menjaga lisan mereka dari perkataan-perkataan dusta, menjaga seluruh anggota badan mereka dari perbuatan-perbuatan munkar, dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menjaga seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan kedua, tingkatan orang-orang yang soleh, menahan hawa nafsunya, menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang terkhusus, adalah puasa al-qulub, puasanya hati dari perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga ini bukan hanya menahan haus dan lapar saja, bukan hanya menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa dan dari perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tingkatan yang ketiga ini mereka juga menjaga hati mereka dari hal-hal yang menyimpang, dari hal-hal yang melupakan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga hatinya agar senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka takut akan berbuat dosa, maka mereka takut akan berbuat yang makruh pada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hatinya telah terdapat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaganya, yang telah melihatkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berdasarkan kualitas puasa di tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah sebagian ulama salaf berkata, ahwanus siyam tarkus syarab wat ta'am. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apabila kita hanya sanggup untuk menjalankan puasa bagi orang-orang yang umum, maka kita jalankan dengan ikhlas, dengan penuh sukarela, dengan tidak pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat disayangkan apabila kita hanya berada di tingkatan yang paling bawah.
haruslah kita meningkat ke tingkatan yang paling atas, yakni puasa orang-orang yang terkhusus. Karena apa saudara? Karena umur hanya Allah yang tahu. Kita manfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin agar di kelak yaumil akhir nanti kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da'a dzal jar wal yakun 'alaika wa qarun wa sakinatun yawma shaumik wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, maka hendaklah menjaga telinga, mata, lidah, berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan. Dan jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau hiasi dengan kewibawaan dan kekhidmatan di dalam ketenangan puasa. Dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasa itu sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam makalah sahabat Jabir ini kita dapat mengambil kesimpulan, di dalam hari kita berpuasa ini jangan samakan dengan hari-hari kita tidak berpuasa. Di bulan yang penuh rahmat ini kita maksimalkan ibadah kita, karena di bulan inilah Allah turunkan rahmat yang paling banyak. Allah turunkan maghfirah ampunannya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Allah turunkan hidayahnya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Belum tentu di tahun yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan. Belum tentu umur kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, marilah sama-sama kita maksimalkan ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita sama-sama dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, baik itu puasa ibadah ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti sholat 5 waktu kita jaga dan sholat-sholat sunnah yang lain yang terus kita tingkatkan kualitas ibadahnya demi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.